Kocak guys, kocak asli. Prabowo dipermalukan sama masyarakatnya sendiri. Nih, tonton nih. Kocak. Saya bertanya kepada saudara-saudara, MBG bermanfaat atau tidak? Gue sendiri sempat buat surat terbuka terhadap presiden sendiri, menyampaikan kritik masalah implementasi daripada program ini. Bahkan menyampaikan nih, apa yang menjadi kritik gue, harus adanya evaluasi yang serius. Salah satunya dengan mengganti Kepala Badan Gizi Nasional. Karena menurut gue, dia tuh nggak cukup mampu dan transparan ya, di dalam menjalankan program yang baik ini. MBG bermanfaat atau tidak, banyak yang menjawab tidak. Nah, ketika kami sampaikan kepada anggota, kenapa kamu jawab tidak? Karena memang mereka lajang. Dan belum melihat, teman-teman bisa melihat video tersebut, diulang-ulang, kami pada video konferensi melihat, oh ternyata sebagai besar lajang. Katanya yang jawab tidak bermanfaat itu buruh lajang. Ini bukan klarifikasi, ini kontrol narasi. 870 juta ringgit rancangan makanan tambahan untuk membekal makanan berkhasiat kepada 870 ribu murid. Tapi benda yang paling nostalgia di pasar RMT ni, air kotak susu dia, Mat. Itu. Hello guys, selamat datang kembali di RJ Story. Hari ini kita nak sembang pasal satu topik yang tengah hangat diperkatakan ramai, iaitu perbandingan antara MBG di Indonesia dengan RMT di Malaysia. Dua-dua program ni nampak macam ada matlamat yang sama, iaitu nak bantu rakyat, khususnya anak-anak, supaya dapat akses kepada makanan yang lebih baik. Tapi bila masuk bab pelaksanaan, reaksi masyarakat nampaknya agak berbeza. Jadi guys, dalam video kali ini kita kupas kenapa satu program dipersoalkan manakala satu lagi dapat sokongan yang cukup kuat. Kocak guys, kocak asli. Prabowo dipermalukan sama masyarakatnya sendiri. Nih, tonton nih. Kocak. MBG, makan bergizi gratis. Saya bertanya kepada saudara-saudara, MBG bermanfaat atau tidak? MBG itu sangat penting untuk anak-anak kita. Langsung mengalihkan pertanyaan. Maksa banget sih, sangat penting. Kan Bapak tadi nanya MBG bermanfaat atau tidak. Nah, serempak tidak. Mungkin ngarep dia bakal bermanfaat, bakal MBG ini programnya bagus. Nggak tahu ya, faktanya saya lihat sendiri Pak. Tidak, serentak itu kan. Itu pas itu Prabowo gimana mukanya ya? Kayak seruan jawabannya tidak. Mukanya taruh di mana? Langsung ya loading di sini ya. Apa gitu untuk mengalihkan kemaluannya gitu ya, kemaluannya apa sih, mengalihkan ya itu deh malunya gitu. Langsung MBG itu bermanfaat buat anak-anak kita. Masa mah ya. Pak, yang nilai itu orang. Kalau masyarakatnya bilang tidak, ya harus dihargai, harus dibenahi. Jangan maksa untuk baik. Karena semua kan yang nilai itu orang. Program itu yang nilai masyarakat. Kalau masyarakatnya tidak, ya jangan maksa. Minta penilaian. Bila masyarakatnya tidak, maksa. Pokoknya MBG harus baik, harus sukses. Ribuan siswa keracunan itu nggak ada apa-apanya dibanding pengeluaran MBG. Begitu kan? Maksa banget. Keracunan nggak ada apa-apanya dibanding pengeluaran MBG. Kocak. Teriaknya gimana sayang? Hidup Jokowi! Waktu selebrasi Hari Buruh kemarin, Presiden Prabowo Subianto itu sempat nanya kepada massa buruh yang hadir, MBG itu penting atau tidak? Jawabannya terbelah. Ada yang teriak tidak dan suaranya paling jelas terdengar. Ada yang jawab iya dan ada juga yang memilih untuk diam.
So let's talk straight, here's my take. Ini penting untuk dipahami ya, ini bukan soal masalah siapa yang benar, siapa yang salah. Ini soal kenapa jawabannya bisa beda-beda. Mungkin yang bilang enggak itu bukan karena mereka nggak peduli, bukan karena mereka nggak mengerti, tapi karena mereka takut. Takut jaminan kesejahteraan buruh justru jadi nomor 2. Takut hak mereka tuh tergeser oleh program yang lain. Dan itu adalah kekhawatiran yang masuk akal. Di sisi lain, mungkin juga ada yang bilang hal seperti itu karena mereka tuh belum punya anak. Jadi belum merasakan langsung pentingnya akses gizi untuk masa depan keluarganya. Tapi jujur aja ya, gue paham, ada beberapa keresahan, termasuk gue sendiri pernah menyampaikan keresahan tersebut. Gue pribadi adalah pendukung daripada program MBG, karena kita bicara masalah soal hak gizi anak Indonesia, soal masa depan generasi kita. Tapi implementasinya, jujur aja, itu juga ku kritisi. Masih banyak yang perlu dibenahi. Gue sendiri sempat buat surat terbuka terhadap Presiden sendiri, menyampaikan kritik masalah implementasi daripada program ini. Bahkan menyampaikan nih, apa yang menjadi kritik gue, harus adanya evaluasi yang serius. Salah satunya dengan mengganti Kepala Badan Gizi Nasional. Karena menurut gue, dia tuh nggak cukup mampu dan transparan ya, di dalam menjalankan program yang baik ini. Tapi kita juga nggak boleh nilai sesuatu itu hanya daripada satu sisi kurangnya aja. Kalau kita bedah secara jujur, MBG ini bukan cuma masalah ngasih makan anak, bukan cuma masalah makan gratis, ini juga masalah bagaimana menciptakan lapangan kerja. Daripada satu SPPG aja, itu bisa melibatkan puluhan orang. Sekitar 47 relawan, 47 orang yang juga butuh penghasilan, butuh kesejahteraan, 47 orang yang berjuang mencari rezeki bagi keluarganya. Dan kalau kita juga mau ngomongin masalah kesejahteraan pekerja lebih lanjut, kita nggak cuma ngomongin tentang relawan itu, kita juga ngomongin para petani, peternak, UMKM, yang hasil daripada usahanya terserap karena program ini, dan mereka ada lapangan pekerjaan yang terjaga. Jadi yang salah bukan masalah MBG-nya, dan bukan juga masalah buruh yang kritis. Yang salah kalau kita adalah orang yang mengadu domba antara program dan kesejahteraan daripada pekerja. Seolah-olah harus milih antara MBG atau kesejahteraan buruh. Padahal yang benar, kita kawal semua program pemerintah yang benar-benar menyasar kepada masyarakat agar benar-benar berjalan untuk rakyat. Bukan saling melawan, tapi saling mengawasi. Kalau kita tengok pada just for MBG, yourself, don't get antara lost in the perkara yang noise. paling banyak diperkatakan ialah soal anggaran kos yang dianggap sangat besar. Ramai orang mula mempersoalkan, betul ke dana sebesar itu digunakan dengan cara yang paling berkesan? Tambah pula, wujud pelbagai dakwaan bahawa ada pihak pengurusan yang didakwa mengambil kesempatan dan memainkan peruntukan untuk kepentingan pribadi. Disebabkan isu-isu macam ni, ramai masyarakat mula hilang keyakinan. Mereka bukan sekadar mempersoalkan jumlah bajet, tapi juga tertanya-tanya sama ada manfaatnya benar-benar sampai kepada golongan sasaran ataupun tidak. Perkara ini makin jelas bila dalam satu pidato, Prabowo sempat bertanya kepada orang ramai sama ada MBG ini bermanfaat atau tidak. Apa yang mengejutkan, respon spontan daripada sebahagian hadirin kedengaran seolah-olah mengatakan program itu tidak memberi manfaat. Momen macam ni memang cukup kuat kesannya guys. Bila reaksi masyarakat keluar secara spontan, itu biasanya menggambarkan rasa tidak puas hati yang memang dah lama tersimpan. Kadang-kadang, bukan sebab rakyat tak suka bantuan, tapi sebab mereka nak lihat hasil yang nyata, bukan sekadar angka besar atas kertas. Jadi ada dua pertanyaan Presiden, teman-teman bisa melihat secara utuh video tersebut. Ketika Presiden menyampaikan program MBG, semua bertepuk tangan. Ketika pertanyaan kedua, MBG bermanfaat atau tidak, banyak yang menjawab tidak. Nah, ketika kami sampaikan kepada anggota, kenapa kamu menjawab tidak? Karena memang mereka lajang dan belum menikah. Teman-teman bisa melihat video tersebut diulang-ulang, kami pada video konfederasi melihat, oh ternyata sebagian besar lajang. Yang tepuk tangan, yang sudah berkeluarga. Artinya, kami, pimpinan Konfederasi Buruh dan Federasi Buruh, tidak melihat adanya gerakan-gerakan buruh yang kemarin di Monas sengaja mempermalukan Presiden. Udah lihat klarifikasi Presiden Buruh? Kalau belum, lihat dulu ya. MBG bermanfaat atau tidak, banyak yang menjawab tidak. Nah, ketika kami sampaikan kepada anggota, kenapa kamu jawab tidak? Karena memang mereka lajang dan belum menikah. Teman-teman bisa melihat video tersebut diulang-ulang, kami pada video konfederasi melihat, oh ternyata sebagian besar lajang. Katanya, yang jawab tidak bermanfaat itu buruh lajang. Ini bukan klarifikasi, ini kontrol narasi. Lagian, ngapain diklarifikasi? Ngapain buruh diinterogasi? Emang buruh salah jawab? Kalau buruh bilang nggak bermanfaat, itu bukan kesalahan. Yang salah itu kalau negara nggak siap dengar jawaban jujur. Lalu elit buruh, buru-buru merapikan narasi. Kalau kebijakan dibuat, lalu dipaksa terasa benar di bawah, begitu realitasnya nolak, langsung dikoreksi. Bukan kebijakannya loh ya, tapi persepsinya. Padahal dalam logika negara hukum, rakyat itu bukan objek legitimasi. Mereka itu subjek yang merasakan dampak langsung. Kalau mereka bilang gak manfaat, itu alarm, bukan kesalahan. Jangan dong jadikan status lajang sebagai alasan untuk ngecilin suara. Itu lebih mengganti substansi dengan identitas.
Karena banyak yang lajang, itu secara logika adalah mengganti substansi dengan identitas. Padahal pertanyaan dasarnya kan sederhana. Apakah program BMBG bermanfaat? Tidak. Status lajang tidak membatalkan validitas jawaban. Ini sama seperti kritik dianggap salah karena yang mengkritik itu siapa? Dengan mengatakan itu karena lajang, implikasinya suara buruh dianggap tidak representatif. Jawaban dianggap bias personal. Padahal dalam logika kebijakan publik, justru pengalaman personal adalah data primer. Klarifikasi itu sendiri adalah pengakuan masalah. Kalau benar program tepat sasaran dan publik paham manfaatnya, nggak perlu diklarifikasi. Fakta bahwa klarifikasi muncul menunjukkan ada ketegangan antara narasi negara dan pengalaman rakyat. Jadi bukan buruh lajang yang tidak paham, tapi kebijakan yang tidak melihat. Kalau logika lajang terus dipakai, kritik publik bisa selalu diredam dengan identitas. Ketika Presiden buruh merasa perlu mengklarifikasi jawaban buruh di hadapan Prabowo Subianto, ada pertanyaan mendasar. Ini klarifikasi untuk menjelaskan realitas atau untuk meredakan ketidaknyamanan kekuasaan? Stay smart dan tetap kritis. Follow Tonar Putra. Sama hebohnya dengan MBG, Bu, di Malai dari tahun 70. Benar. Iya. Saya juga bahas MBG tuh sama mantan pacar saya nggak rekam aja. Terus, kamu tau gak sih MBG tuh lagi heboh juga tuh di Indonesia. Banyak yang kontra gitu kan, karena makan duit rakyat banyak lah, beginilah, begitulah. Terus dia bilang MBG itu apa? Itu loh, makan gratis untuk sekolah gitu. Loh, di Malaysia mah udah dari dulu, kata dia. Dari dulu, bahkan dia mendukung sekali mengenai makan gratis itu. Karena nggak hanya di Malaysia, di banyak negara-negara maju memang udah dari dulu udah ada makanan gratis untuk pelajar, untuk yang sekolah gitu ya. Bahkan di Malaysia itu kata dia bayar tapi sedikit gitu loh. Semua dapat tapi ada bayar sedikit. Kalau di Indonesia kan benar-benar gratis ya. Kalau di Malaysia tuh ada bayar sedikit, tapi nggak besar kata dia. 1 bulan tuh ada bayar 1 orang, tapi kayak sehari tuh katanya bisa makan berapa kali gitu malah di Malaysia tuh katanya. Kata dia itu malah bagus. Memang harusnya ada makan gratis. Malaysia sudah dari dulu malah didukung sama dia mengenai makan gratis ini untuk anak sekolah gitu. Tapi kan kalau di Indonesia nih kontranya ya karena ngerasa bahwa itu makan makan anggarannya gede banget gitu ya, makanya jadi kontra gitu. Tapi kalau mantan pacar saya bilang justru dia sangat mendukung untuk makan gratis itu karena di Malaysia pun seperti itu gitu katanya. Ya, yaudah ya, dah, thank you. Terdapat 5.6 juta kanak-kanak di Malaysia termasuk murid-murid sekolah rendah dan menengah berdepan dengan masalah kekurangan nutrisi. Oleh itu kita perlu memperluaskan program pemakanan sihat melalui RMT kepada lebih ramai lagi pelajar-pelajar. Anak-anak yang susah mendapat pelajaran demi masa depan lebih baik diberikan keutamaan. RM870 juta rancangan makanan tambahan untuk membekal makanan berkhasiat kepada 870,000 murid. Benda yang aku rindu masa zaman sekolah dulu, RMT. Ataupun nama panjang dia, Rancangan Makanan Tambahan. Biar aku cerita. Macam mana kau boleh dapat rancangan makanan tambahan ni? Kalau ibu bapa korang, pendapatan bawah 1,500, engkau akan automatik masuk dalam senarai orang yang akan dapat RMT. Tapi, benda yang paling nostalgia dia pasal RMT ni, air kau tak susu dia, Mat. Itu... Kau sanggup kalau ada lebih-lebih tu kan. Ataupun kau tanya kawan kau, kau nak susu tu. Tak nak lah kau ambil. Itu benda yang paling happy tu kau. Sebab apa? Kau balik rumah, kau boleh bagi family kau rasa susu tu. Tapi, aku punya level, aku sanggup bangun pagi semata-mata, breakfast je, Mat. Sarapan pagi dia. Kau pernah tengok orang pagi-pagi makan spaghetti goreng tak? Tak pernah kan? Ini, gila, Mat. Rasa macam makanan tu level kayangan punya. Lepas tu pagi-pagi kau dapat makan Coco Crunch. Apa lagi? Macam-macam lah. Roti bakar. Rindu. Tapi, kita patut berterima kasih kepada kerajaan Malaysia kerana mewujudkan sistem rancangan makanan tambahan ni. Dan Alhamdulillah. Tengok. Amir ni. Kuat, utuh. Boleh buat video untuk korang. Mengimbau balik kenangan zaman-zaman sekolah dulu. Cik, nak nangis lah.
kita alihkan perhatian ke Malaysia pula. Malaysia juga ada program makanan percuma untuk murid-murid, iaitu Rancangan Makanan Tambahan atau lebih dikenali sebagai RMT. Bezanya, RMT dah lama berjalan dan kebanyakan rakyat Malaysia nampak sendiri kesannya. Program ni jelas objektifnya, jelas sasaran penerimanya dan dari sudut pelaksanaannya pula lebih mudah difahami oleh masyarakat. Bila sesuatu program itu telus, orang senang nak percaya. Bila orang percaya, sokongan pun datang dengan sendiri. Sebab itu RMT dapat penerimaan yang jauh lebih positif. Rakyat nampak bahawa program ni memang membantu anak-anak, terutama dari keluarga yang memerlukan. Makanan yang diberi bukan sekadar mengenyangkan, tapi juga penting untuk menyokong tumbesaran, nutrisi dan fokus mereka ketika belajar. Dalam bahasa mudahnya guys, bila anak datang ke sekolah dengan perut berisi, tenaga ada, semangat belajar pun lain macam. Itulah sebabnya ramai melihat RMT sebagai pelaburan yang betul-betul memberi pulangan kepada masa depan negara. Kalau nak dibandingkan, isu paling besar sebenarnya bukan pada nama program, tapi pada cara ia diurus. Rakyat pada hari ini bukan mudah terpengaruh dengan slogan semata-mata. Mereka nak ketelusan, nak laporan yang jelas, nak tahu duit rakyat pergi ke mana. Dan yang paling penting, mereka nak nampak hasil depan mata. Kalau pengurusan bercelaru, walaupun niat asalnya baik, masyarakat tetap akan persoalkan. Tapi kalau pelaksanaannya kemas dan manfaatnya jelas, rakyat sendiri akan pertahankan program itu. Jadi guys, daripada perbandingan MBG dan RMT ni, kita boleh ambil satu pengajaran penting. Sesebuah program bantuan tak cukup sekadar nampak hebat dari segi bajet atau promosi. Yang paling utama ialah amanah dalam pengurusan, ketelusan dalam penggunaan dana dan kesan sebenar kepada rakyat. Kalau memang niat nak bantu anak-anak dan masa depan generasi muda, maka setiap sen yang dibelanjakan mestilah betul-betul sampai kepada mereka yang memerlukan. Akhir kata dari RJ Story, harapnya mana-mana pihak yang mengurus program rakyat sentiasa utamakan integriti, bukan kepentingan sendiri. Bantuan kepada anak-anak bukan tempat untuk bermain angka atau mengejar nama. Nasihat saya, bila melibatkan masa depan generasi muda, jangan sesekali ambil mudah. Sebab bila anak-anak cukup makan, cukup nutrisi dan cukup perhatian, disitulah masa depan negara sebenarnya sedang dibina. Kalau guys rasa topik ni menarik, jangan lupa support RJ Story dan kita jumpa lagi dalam video seterusnya.